Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawalah. Amma ba'd, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya mari kita bacakan Fatihah untuk memulai kajian kitab Nasaihul Ibad, makalah yang kedua. Semoga oleh Allah dijadikan keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah niyatin salihah liwajhillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, adapun maqalah yang kedua, qala an-nabiyyu alaihi salam, Nabiyina Muhammad bersabda, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyi al-qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil arda al-mayyitata bima'il matari. Alaikum natepano sira kabeh bimujalasatil ulama'i kelawan awor lungguhan para ulama, bastima'i kalamil hukama'i lan ngrungokake pangendikane pira-pira wong kang ahli hikmah. Fa innallaha ta'ala, maka setuhune Allah ta'ala iku yuhyi nguripake sapa Allah al-qalba ing ati al-mayyitata kang mati binuril hikmati kelawan nur hikmah, kelawan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardo, kaya dene oleh nguripake sapa Allah al ardo ing bumi al mayyitata kang mati bima'il matori kelawan banyu udan. Para hadirin jamaah rahimakumullah, dawuhipun jeung Nabi di makalah yang kedua ini, mari kita terjemah dalam bahasa Indonesia. Alaikum bimujalasatil ulama, tetaplah konsisten istiqomah duduk bareng ulama. Maksudnya nggih purun ngaji nderek-nderek mituhu ngaji dateng ulama. Ulama niki disarai al-amilina, wong-wong alim sing saged nglampahi ilmune.
Sing nomor kalih setia mendengarkan fatwanya orang-orang ahli hikmah. Orang ahli hikmah niku sinten? Ayil alimina bidatillahi ta'ala, orang-orang yang alim makrifat kepada zatnya Allah. Maksudnya orang-orang yang ahli tauhid, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, kang bener-bener kabeh baik dalam segi perkataannya dan perbuatannya. Antara ucapan dan perbuatan niku pas, sesuai. Jadi orang-orang yang diberi anugerah ilmu Allah Ta'ala niku ilmu hikmah. Fa inna Allah Ta'ala yuhyi al-qalbal mayyita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati yang mati, hati-hati yang gersang dengan nur hikmah. Nur hikmah itu disyarai ayil ilmin nafi'i, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardo al-mayyitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Kesimpulannya hadis niki, kula lan panjenengan sedaya kudu istiqomah nderekaken hadir ngaji di hadapan para kiai, tuan guru, para ulama. Ugi konsisten nderekaken mirengaken saestu, mendengarkan betul apa yang telah dipatwakan orang-orang ahli hikmah. Kebalikannya, jika kita lama tidak menghadiri majelis ilmu, lama tidak mendengarkan kalamnya para hukama, maka lama-lama hati niku saged mati. Hati sing mati niku maksudnya hati yang sudah tertutup, tidak bisa menerima hidayah Allah. Pantulan-pantulan cahaya ilmu Allah boten saged nembus, tidak bisa menembus hatinya orang-orang yang, jadi hati yang mati tidak bisa menembus hati yang sudah mati. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifata jalisu al-kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama. Wa fi riwayatin jalisul ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Ay fa innal ulama'a salasatu aqsamin. Agar kita tidak bingung mencari ulama, ulama itu siapa? Ternyata di syarah niki dijelaskan dengan gamblang, bilih ulama niku dibagi dari 3 bagian. Yang pertama, al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala
wa hum ashabul fatwa. Yang pertama, orang-orang yang alim di dalam hukum-hukum Allah Ta'ala, mereka lah orang yang berhak untuk memberikan fatwa. Fatwa halal, fatwa haram. Bahasa lain itu disebut fuqaha, orang-orang yang ahli fikihnya. Jika kita bingung, jika kita belum mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, maka bertanyalah kepada para ulama. Para ulama yang pertama, bagian ulama yang pertama yaitu ashabul fatwa. Yang nomor dua, wal ulama ubidatillahi faqat wa hum al hukama. Yang kedua, ada segolongan para alim ulama, orang-orang yang alim di dalam zatnya Allah saja, atau bahasa lain ahli tauhid. Mereka itulah yang disebut para hukama. Mereka ma'rifat di dalam zat dan sifatnya Allah. Jadi mereka disebut al-hukama. Fa fi mudakhalatihim tahdzibun lil akhlaqi. Bagi siapapun yang mau bergaul dengan mereka, bergaul dengan mereka, tahdzibun lil akhlaqi, bisa membersihkan kepada akhlak, kepada budi pekerti. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillahi wa asyraqat asrarahum bi anwari jalalillahi. Karena mereka para hukama, hatinya itu sangat bersinar dengan ma'rifat kepada Allah, dan sangat bersinar asrar mereka. Jadi di dalam hati itu ada lagi namanya asrar tausir. Dengan apa? Dengan nur keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang nomor tiga, wal ulama'u bil qismaini wa hum al kubara. Sedangkan bagian yang ketiga adalah orang yang alim di dalam dua bagian tadi, ya alim di dalam hukum-hukum Allah, alim juga di dalam zatnya Allah, ma'rifat billah. Mereka itu disebut al-kubara, orang-orang besar. Niku ibaratnya orang-orang yang menduduki posisi papan atas. Ada dua ilmu yang dititipkan Allah kepada mereka, yaitu alim di dalam hukumnya Allah, juga alim di dalam ma'rifat di dalam zatnya Allah. Fa inna mukhalatata ahlillah tuksibu ahwalan saniyatan. Maka sesungguhnya orang yang bergaul dengan mereka ahlullah itu yang tadi al-kubarah tadi, dua kealiman yang didapatkan tadi, tuksibu ahwalan saniyatan, bisa mempengaruhi kepada tingkah laku budi pekerti yang luhur. Wan naf'u bil lahzi fauqan naf'i bil lafzi. Bah, ini ilmu tingkat tinggi nggih. Wan naf'u bil lahzi fauqan naf'i bil lahzi.
memberi kemanfaatan dengan melihat ulama atau ulama melihat kepada kita santri atau jamaah itu di atas kemanfaatan bilafzi dengan ucapan. Maksudnya begini, biar jelas. Ada ulama yang diberikan pilihan, yang diberikan keistimewaan oleh Allah yang luar biasa. Jika kita melihat para ulama itu atau ulama itu melihat kita, langsung di hati timbul apa? Kedamaian, rasa adem, nges gitu. Belum kita dengar ucapannya, belum kita dengar fatwanya, dengan melihat wajahnya saja itu sudah ada koneksi teringat kepada keagungan Allah. Ini luar biasa. Beliau ini kepribadiannya tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara, tidak. Bawaannya itu, lihat wajahnya itu kita sudah teringat cinta zikir kepada Allah. Pun sebaliknya, ulama yang memandang kita, memperhatikan kita ini juga langsung ada kemanfaatannya. Maka dilanjutkan, faman nafa'aka lahduhu nafa'aka labduhu. Maka barang siapa yang bisa memberikan kemanfaatan kepadamu, apa itu penglihatannya, perhatiannya, maka beliau pun bisa memberikan kemanfaatan kepada engkau ucapannya. Berarti waman la fala, jika tidak bisa seperti itu ya maka tidak bisa memberikan manfaat. Sebagai penutup makalah tadi, wa kana As-Sahrawardi atau Asy-Syuhrawardi yatufu bi ba'di masjidil Khaif fi Bimina yatasaffahu al-wujuha. Suatu ketika Imam Syuhrawardi berkeliling di sebagian masjid Khaif di kota Mina, sambil lihat-lihat wajah orang-orang yang ada di sekitarnya. Faqila lahu fi, maka dipertanyakan kepada Syekh Syuhrawardi ini tentang sikap beliau, tingkah laku beliau yang selalu memperhatikan wajah orang-orang yang ditemui itu. Faqala, maka Imam Syuhrawardi menjawab, inna lillahi ibadan idza nadaru ila syaksin aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalika. Sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hambanya ketika mereka melihat kepada seseorang, maka hamba-hamba terpilih itu bisa menjadikan kebahagiaan sa'adah. Fa'ana atlubum dalika, maka saya mencari hal itu. Luar biasa para jamaah rahimahumullah. Kita kumpul dengan ulama,
kita bergaul dengan para ulama itu dengan kita melihat wajahnya beliau saja, ini kemudian kita dapat barokahnya, kita ini akan menjadi juga saadah bahagia. Saadah itu bahagia. Jadi kalau kita melihat wajahnya orang-orang alim dan ulama itu timbul rasa bahagia. Semperawute hidup, susah hati langsung hilang lah, barokai nyawang atau melihat wajahnya para ulama itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Sayati zamanun, nanti akan datang pada suatu masa, ala ummati, kepada umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka lari menjauh dari para ulama dan orang-orang yang ahli fikih. Pertanyaan nih, zaman sakniki, zaman sekarang ini sudah tiba atau belum? Jadi nanti akan datang pada suatu masa, di masa itu umatku lari dari ulama, menjauh dari fuqaha. Fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin, maka Allah akan menimpakan musibah besar pada umat itu dengan 3 ujian. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah hilangkan, Allah cabut barokahnya hasil kerjanya, hasil nyambut gawine, hasil kerjane dicabut berkahnya oleh Allah. Ibaratnya wong nampa gaji ini tetap mawon. Misalnya gaji ini dalam sebulan 10 juta, semisal juta, tetap angkanya tetap 10 juta, nominalnya tetap 10 juta, tapi berkahnya tidak ada. Kenapa berkahnya dihilangi oleh Allah? Karena mereka jauh dari ulama. Dikuatirkan anggone nyambut gawe, dikuatirkan kerjanya itu tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Itu yang dimaksud dicabut berkahnya. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Yang kedua, Allah akan mengirim, Allah akan mengutus kepada kaum itu sultanan, seorang raja, pemerintahan zaliman yang berbuat zalim, pemerintah yang berbuat zalim. Kebijakan demi kebijakan yang diambil tentu menyengsarakan umat, jauh dari rahmat, jauh dari jadi berkah. Loh kok bisa? Iya, karena umat itu sudah gila dunia, lupa akhirat sudah. Lama tidak bergaul dengan para ulama, akhirnya dalam pilihan pemimpin bahasane wani piro, kan wani piro. Ya kalau biasanya sudah berani pasang slogan wani piro, dia tidak melihat backgroundnya, latar belakangnya. Sing penting aku milih wong sing gelem maringi duit. Itu bahaya. Maringi duit 100.000 nggih. 100.000 sensorone 5 tahun. Lah iso muncul. Nggih bahaya.
Gara-gara apa? Jauh dari ulama. Masalis satu, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang terakhir, ujian yang terbesar bagi umat itu adalah mereka meninggalkan dunia alias mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bighairi iman, dengan tanpa membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Matinya mati su'ul khotimah. Masyaallah. Gara-garane jauh dengan ulama, sampai meninggali pun nggih, sampai meninggalnya tanpa membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Para hadirin jamaah rahimakumullah, demikian kajian singkat nggih makalah kedua kitab Nasoihul Ibad. Kesimpulannya, saya mengajak diri pribadi dan seluruh para jamaah dan bolo-bolo yang mengikuti pengajian media ini, jangan sampai tinggalkan ngaji kepada para ulama. Jangan sampai asal mencari guru. Harus hati-hati dan waspada di era zaman akhir. Carilah guru yang jelas-jelas sanadnya, jelas-jelas pendidikannya, jelas-jelas ibadahnya. Dan kita pun menyaksikan bagaimana beliau istiqomahnya di dalam ibadahnya. Nak diteruskan, Ustaz, apa kita nggak boleh gitu belajar lewat media elektronik, belajar lewat HP bisa? Jawabannya tentu boleh, karena itu akan menambah pundi-pundi keimanan kita. Namun harus jelas kepada siapa kita belajar dan mengaji. Setelah kita bertemu dengan guru itu, istiqomahlah sampai ajal tiba, sampai ajal yang memisahkan kita. Insya Allah guru itu yang akan membimbing kehidupan kita, yang akan menuntun kita, baik dalam urusan ibadah, baik urusan muamalah, bergaul dengan masyarakat. Itu semua akan dapat bimbingan dari guru kita. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kata, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.